Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Puji dan rasa syukur kita mari selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah kita masih hidup, masih sehat, masih bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia yang pasti fana ini. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kali ini kita akan berbicara tentang sholat sunnah berjamaah, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan dari sholat sunnah, termasuk sholat sunnah berjamaah ini. Di antara dalil yang membicarakan tentang sholat sunat ini adalah seperti yang Anda lihat di depan ini. Nampak ini ya. Barang siapa melaksanakan sholat sunnah selain sholat fardu dalam sehari sebanyak 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkannya untuknya sebuah rumah di surga. Nah, ini memang hadis ini lebih berbicara tentang sholat sunat munfarid. Nah, sholat sunat yang kita kerjakan di luar sholat fardu. Kali ini kita akan berbicara tentang sholat sunnah berjamaah. Pengertiannya, sholat sunnah berjamaah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama, paling tidak 2 orang atau lebih. Salah satu mesti menjadi imam dan yang lain menjadi makmum, dengan ketentuan, dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, ini sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu minimal, seminimal-minimalnya 2 orang. Ada imam, ada makmum. Tentu yang lebih ideal adalah semakin banyak jamaahnya, tentu itu semakin baik. Nah, inilah sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah diantaranya adalah sholat sunnah idain. Ustaz yakin Anda sudah tahu itu apa sholat sunnah idain. Idain ini adalah sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, atau dikenal sebagai hari raya. Kemudian ada sholat sunnah istisqa. Kemudian ada sholat sunnah gerhana. Nah, ini diantara sholat-sholat sunat yang memang biasa dikerjakan. Bahkan mungkin kita juga sudah biasa mengerjakannya. Memang sholat ini mesti dikerjakan secara berjamaah. Tidak boleh dikerjakan secara sendirian. Tidak ada pula orang sholat Idul Fitri sendiri saja, atau sholat Idul Adha juga sendiri saja. Mesti berjamaah. Kemudian sholat istisqa juga seperti itu. Tidak ada orang yang sholat istisqa sendirian. Dan juga sholat gerhana juga seperti itu. Tidak ada yang sholat sendirian. Maka sholat-sholat sunnah ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berjamaah itu persyaratannya paling tidak 2 orang. 1 imam, 1 makmum. Nah, tentu ya, semakin banyak jamaahnya semakin baik. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya sholat sunnah berjamaah. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, ada sholat sunnah Idul Adha, kemudian sholat sunnah Idul Fitri, kemudian sholat sunnah kusuf, ada sholat sunnah khusuf, ada sholat sunnah istisqa. Nah, jadi ini diantaranya sholat sunnah yang memang dikerjakan secara berjamaah.
Ananda dirahmati oleh Allah, mari kita lihat dulu. Pertama ini sholat sunnah idain, sholat sunnah Idul Fitri. Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dikerjakan 1 Syawal, setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Ketika Ramadan habis, kita selesai puasa, maka tanggal di awal bulan Syawal kita akan melaksanakan sholat sunnah berjamaah 2 rakaat dengan cara melaksanakannya seperti ini. Berniat, ada niat ya, niat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau niat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini yang disebut idain. Berniat, sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Subhanahu wa taala. Usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, kalau sebagai makmum. Kemudian setelah berniat, kemudian kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pertama ketika kita sholat, Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak boleh tertinggal. Termasuk dalam sholat wajib pun takbiratul ihram tidak boleh tertinggal. Andai kita masbuk, maka yang pertama kita lakukan adalah berniat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baru mengikuti posisi imam. Ini takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak versinya. Di antaranya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Dan seterusnya. Ada lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Ini membaca doa iftitah yang Ananda juga sudah biasa melaksanakannya. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kemudian baru bertakbir. Takbir untuk rakaat pertama 7 kali, kemudian di rakaat kedua di luar takbiratul ihram itu 7 kali ya, di luar takbiratul ihram tadi. Kemudian di rakaat kedua di luar takbiratul intiqal, di luar takbiratul intiqal. Nah, jadi 5 kali. Di antara takbir itu dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 7 kali di rakaat pertama baru baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, biasa ini dalam hati ya. Kemudian baru baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kemudian membaca Quran surat untuk rakaat pertama membaca Quran surat ke-50. Ya, surat 50 itu surat Qaf. Kemudian di rakaat kedua surat 54. Surat 54 itu adalah surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Ini yang dibaca ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau surat yang ke-87. Untuk rakaat pertama surat 87, rakaat kedua surat yang ke-88. 87 itu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian surat yang ke-88, surat yang ke-88 surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini pasangannya. Bisa memakai Quran surat Qaf rakaat pertama, surat Al-Qamar yang rakaat kedua. Atau, nah ini pilihan, tidak mesti dibaca keempat-empat suratnya. Pilihan, kalau keempat-empatnya terlalu panjang. Atau membaca Quran surat ke-87 A'la di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Nah, inilah ya yang ketujuh cara sholat Idul Fitri. Kemudian yang ke-8 itu mendengarkan setelah ini baca ayat dan melaksanakan rangkaian seperti sholat
sunat biasa, kemudian salam, setelah salam kita mendengarkan khutbah. Jadi khutbahnya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya sebelum sholat, kalau sholat Idul Fitri Idul Adha setelah sholat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya sholat sunat yang juga dikerjakan secara berjamaah adalah sholat sunat kusuf dan sholat sunat khusuf. Sholat sunat kusuf adalah sholat sunat gerhana matahari, dan sholat sunat khusuf adalah gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana matahari, maka disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah khusuf namanya. Kemudian sholat sunnah khusuf ketika terjadi gerhana bulan juga dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Sholat khusuf dilaksanakan karena terjadinya gerhana matahari, betul. Kalau sholat sunat khusuf itu terjadi, kita dilaksanakan karena terjadinya gerhana bulan. Hukum sholat gerhana, hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian sama pelaksanaannya dengan sholat sunat biasa. Untuk pelaksanaannya sama dengan sholat sunat biasa, pelaksanaannya dengan sholat sunat biasa, diawali niat. Niat untuk melaksanakan sholat khusuf dan diakhiri dengan salam. Kemudian selesai sholat, dianjurkan untuk berkhutbah setelah sholat. Ada khutbah, berkhutbah setelah sholat. Apa yang disampaikan dalam khutbah itu? Tentang berzikir, tentang anjuran berdoa, anjuran untuk banyak bersedekah. Nah, inilah diantaranya ya cara pelaksanaan sholat sunat khusuf dan khusuf. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk minta hujan. Kalau sudah lama kemarau, sudah kering kerontang semuanya, air sudah mungkin mulai sulit didapatkan, maka kita laksanakan sholat sunnah istisqa, sholat sunat khusus untuk meminta hujan, untuk diturunkan hujan. Bagaimana caranya? Caranya tentu seperti biasa. Ini pertama berniat, kemudian yang kedua pelaksanaannya sama dengan sholat Idul Fitri. Yang pertama tentu niatnya beda, kemudian sama dengan sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Bagaimana sholat Idul Fitri? Ya, pertama takbirnya 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Kemudian juga melaksanakan khutbah selesai sholat. Di dalam sholat seperti biasa, di dalam sholat rakaat pertama dianjurkan untuk membaca Quran surat ke-87. Surat ke-87 itu adalah surat Al-A'la. Kemudian di rakaat kedua dianjurkan membaca Quran surat ke-88, surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ya seperti yang dijelaskan tadi, ada khutbahnya. Setelah khutbah itu berdoa memang dengan serius, menunjukkan kesungguhan untuk meminta, mengangkat tangan, diangkat tangan berdoa. Dalam berdoa itu ya diharapkan isi doanya adalah meminta hujan. Artinya istisqa, meminta diturunkan hujan. Itu doa yang paling utama. Kemudian setelah itu diikuti, setelah selesai sholat, sudah berdoa, kemudian diikutilah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Dan bagi yang laki-laki ya, setelah selesai sholat dianjurkan untuk membalik sorban, bukan korban ya, membalik sorbannya. Kemudian ya kalau memungkinkan, kalau dulu di kampung-kampung mungkin ya di masa Nabi, yang butuh air itu kan tidak hanya kita saja tapi juga binatang. Diharapkan hewan ternak pun dibawa ke tempat kita sholat. Nah, makanya sholatnya di tempat terbuka, di lapangan, tidak dalam masjid. Jangan sholat dalam masjid dibawa pula kambing ke dalam masjid. Nah, ini kan enggak. Tapi di lapangan terbuka. Kemudian dibawa binatang, bukan berarti binatang itu kita letakkan pula di tempat sujud, dekat sujud, enggak.
ya, tapi dibawa ke sekitar lapangan. Nah, inilah ya cara-cara melaksanakan sholat sunat istisqa. Jadi ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Ada sholat sunat idain. Ananda silakan dipahami ya, dipahami dengan baik sholat-sholat sunat yang memang dikerjakan secara berjamaah. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi Ustadz yang menyampaikan. Harapannya juga tentu bermanfaat bagi ananda semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.